Masih bersama Rakyat Bersuara, bersama saya Aiman Wicaksono. Sekarang saya ingin menuju ke desa Banjarwinangunan. Ada kepala desanya di sana yang disebut dengan Pak Kuwu, Pak Sulaiman namanya. Saya ingin menuju ke sana. Kenapa saya mewawancarai beliau? Karena sempat disampaikan bahwa buron ketiga orang, yang ternyata ada 4 orang di BAP ya, itu kemudian disebutkan berada di desa Banjarwinangunan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Banjarwangunan, betul. Saya ke Pak Kuwu, Pak Kepala Desanya, Pak Sulaiman. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Sulaiman. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya. Pak Sulaiman sempat kaget waktu disampaikan ada dugaan bahwa buron pembunuh Vina ada di desa Bapak, warga desa Bapak. Betul? Betul, saya sangat kaget sekali karena tiga-tiganya DPO itu dari kamu. Tiga-tiganya. Siapa namanya? Bapak masih ingat kan tiga-tiga itu ada Peggy atau Perong, siapa lagi? Yaitu Faiji alias Perong, Andi, sama Dani. Dani, oke. Ada nama-nama itu di desa Bapak? Alam ya. Ada nama-nama itu di desa Bapak? eh, Kalau Peggy itu nggak ada, tapi kalau Andi juga ada kebanyakan, Andika, Anistiadi, jadi banyak, tapi Oke. tidak sesuai dengan apa yang diliris oleh DPO itu. Usia Dan Dani kemudian juga dan ya lain ada, bukan juga sama, nggak ada juga, tapi nama sih ada, tapi ada yang udah dewasa, ada yang udah tua, nama-nama itu. Oke, jadi nggak sesuai dengan profilnya. Betul. Sempat diperiksa juga Bapak mungkin di pihak kepolisian waktu itu? Kalau diperiksa itu nggak, cuma dari kepolisian, dari Babinsa, Babinkam, sama Babinkamtibmas dari ya? petugas desa juga langsung ngecek ke nama itu, tapi tidak sesuai juga. Oke. Dan memang ternyata itu bukan data yang fix ya, artinya bukan data yang valid, tapi ada kemungkinan bahwa ada di desa sana, tapi bisa juga kemungkinan di desa lain. Tapi intinya bahwa Bapak mau menyampaikan kecil kemungkinan buronan itu ada di desa Bapak, seperti itu? Iya, betul, betul. Kecil kemungkinan, atau malah kayaknya tidak ada kan gitu di sini. Tidak ada. Dari mana Bapak bisa mengatakan keyakinan itu? Tidak ada. Karena satu juga alamatnya juga nggak jelas, nggak ada foto juga, dan sampai saat ini udah 1 minggu tidak ada titik terang juga, nggak, ini belum ada kabar yang signifikan. Terus ini juga yang termasuk Peggy juga, itu kan di saya juga ada Egy Setiawan, Egy Saputra juga, tapi ya nggak ada semua kan gitu. Usianya tidak masuk, karakternya tidak masuk. Iya, usianya juga jauh. Usianya sekarang cuma 23 tahun. Oke, ya, ya. Berbeda. Kalau sekarang harusnya 30-an tahun tuh Pak ya, karena 8 tahun lalu. Baik, baik. Jadi apa yang mau disampaikan Bapak ini untuk sekaligus klarifikasi nih Pak kepada seluruh publik dimanapun berada? Ya, intinya kami selaku kepala desa membantu, ya, siap membantu kalau memang diperlukan dari pihak kepolisian, baik untuk mencari atau apa kan. Baik. Tapi mudah-mudahan kami berharap DPO itu tidak dari desa kami, desa Banjarwangunan. Baik, dan Bapak meyakini itu. Baik, terima kasih Pak Kuwu, Pak Kepala Desa Banjarwinangunan, betul ya? Banjarwangunan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Pak. Baik. Masih ada keluarga, nanti saya akan. Ya, terakhir saya ingin ke keluarga dulu sebelum saya ke Bung Reza. Bapak Ibu masih berada di sana. Saya minta satu aja terakhir, apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Silakan Bapak Ibu. Kami ingin anak-anak kami bebas, Pak. Karena mereka itu salah tangkap. Baik. Dan alhamdulillah di wilayah kami juga percaya bahwa mereka itu bukan pelakunya. Jadi mohon kasihani mereka. Mereka hanya kuli bangunan,
yang nggak punya orang tua, nggak punya motor. Bahkan rumahnya dijual karena ingin membayar nyewa pengacara. Kami semua udah nggak punya rumah, Pak. Udah nggak punya rumah, Bu? Iya, anak-anak kami itu udah nggak punya rumah karena rumahnya dijual semua buat biaya, karena kami tahu mereka itu nggak bersalah. Maksudnya rumah ibu dijual, rumah orang tuanya mereka ini? Rumah anak-anak itu dijual, Pak, Oke. buat Oh, anak-anak itu sudah punya rumah sendiri gitu maksudnya, Bu ya? Dan itu dijual untuk biaya proses hukum kemarin? rumah orang tuanya. Oh, rumah orang, ya artinya rumah ibu dong, Bu? Atau salah beberapa yang lain maksudnya? Iya. Ya, Siapa yang sudah dijual rumahnya? Boleh? ini Kalau saya, Pak, udah dijual. Ibu Jadi sekarang saya- kontrak? Bukan, ikut ibu saya. Oke. Sekarang. Siapa lagi mungkin? Eka Sandi, Pak. Oke. Rumahnya juga dijual. Untuk biaya apa itu, Bu? Pengacara, Pak. Pembelaan, Pak, karena anak kami kepengen dibela. Ada yang bela. Baik. Biaya pengacara maksudnya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Jadi sebelum kami ditunjuk sebagai lawyer, setelah dilimpahkan perkara ini ke Polda Jabar, memang sudah bersiliuran orang yang mencoba menolong mereka. Nah itu, Oke, jadi ada beberapa pengacara sebelumnya maksudnya, Pak? ya, Kalau Bapak sendiri, kami enggak. Sama Kami sekali. ketika mereka di Polda Jabar baru kami. oke. Baru kami ditunjuk sebagai kuasa hukum. Jadi untuk Pak Yogi ini sama sekali nggak ada biaya ini, Bu, Pak? Enggak. Oh, yang sebelum-belumnya maksudnya ini ya, sampai jual rumah itu. Ya, iya. Berapa jual rumah itu waktu itu? Berapa sih? Cuma 8, berapa? Ada berapa? 50? 80, 80 ada yang juta. Oke. Ya, sekitar puluhan juta lah ya waktu itu ya. iya. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Dan tentu Bapak Ibu tetap punya hak untuk Pak, Pak, mengajukan PK ya, peninjauan kembali lewat Pak Yogi nanti dibantu. Ya, Pak. Baik. Bang, Ya, silakan. Dan Ada yang mau disampaikan, silakan. ya kan secara logikanya gini Bang, karena kan posisinya kan waktu malam kejadian itu kan posisinya kan beda, bukan di tempat kejadian. Posisinya kan di rumah Pak RT tidur sampai Iya, Pak. iya. Ya Pak, tadi sudah disampaikan. Nanti kita akan bahas juga soal itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih telah bergabung bersama kami di Rakyat Bersuara. Sehat selalu dan tentu sekali lagi Bapak Ibu semua punya hak untuk kemudian melakukan peninjauan kembali nanti di tahap berikutnya, proses hukumnya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ke Bung Reza ya. Ini mohon maaf Bung Reza, jadi terdorong jauh. Tapi ada positifnya juga. Kenapa? Karena Bung Reza adalah seorang psikolog forensik yang kemudian setelah mendengarkan ini, saya sendiri banyak data baru kemudian yang saya tangkap. Sebagai psikolog forensik saya ingin tanya ke Bung Reza, makin bingung nggak dengar semua ini? Makin banyak data baru, makin banyak fakta baru yang kemudian secara logika mungkin, lalu gimana ya kasus ini? Silakan. Memang ada kebingungan, tetapi kebingungan itu mudah-mudahan bisa saya sistematisasi sehingga Oke. sudah. Jadi sempat bingung setelah mendengarkan Oh, jelas, ini? Jelas, tapi saya sistematisasi. Kemudian kemarin atau bahkan sejak 2-3 hari lalu saya mengambil inisiatif untuk menghubungi Komisi Yudisial, kemudian juga Posko Presisi Mabes Polri, Ya. Kompolnas untuk paling tidak memberikan masukan konstruktif kepada mereka tentang bagaimana eksaminasi itu barangkali sepatutnya dijalankan. Boleh diberikan informasi apa? Masukan apa yang seorang Reza Indragiri berikan kepada Baik. Kompolnas, Komisi Yudisial, Presisi Polri, Poskonya? Kasih saya kesempatan bicara, jangan dipotong dulu ya. Silakan. Supaya terutama keluarga di Cirebon tidak salah paham. Ya. Begini, ketika saya menyimak narasi tentang sekumpulan anggota geng motor melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan ruda paksa, naik pitam saya. Tapi betapa kecewanya saya ketika menyimak bahwa ternyata putusan hakim tanda petik hanya seumur hidup. Hanya seumur hidup.
Dan saya semakin perih karena dalam satu kesempatan forum bincang dengan di Reskrimum Polda Jabar beberapa hari lalu, di situ juga ada Pak Yogi dan ada Bu Titin. Saya tanya kenapa hal ihwal terkait dengan perkosaan tidak Bapak sebut. Lalu beliau katakan, satu, karena tidak dilakukan uji DNA, dan yang kedua, karena pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dari hal itu muncul pemikiran tentang sejumlah loopholes di kepala saya. Sejumlah loopholes yang berujung pada dua pertanyaan. Dua pertanyaan inilah yang kemudian saya sampaikan sekali lagi ke Posko Presisi Mabes Polri, ke Kompolnas, dan juga ke Komisi Yudisial. Dua pertanyaan itu pertama adalah, benarkah terjadi perkosaan? Dan yang kedua, benarkah terjadi pembunuhan? Nah, loopholes-nya terkait apa saja? Loopholes-nya tak lain tak kurang berkaitan dengan proses pemeriksaan secara saintifik yang saya elaborasi menjadi 3 persoalan. Pertama, saya melihat Mas Aiman, foto 6 orang dalam kondisi babak belur di muka. Dan saya berkesempatan juga berkomunikasi dengan terpidana anak yang sekarang sudah bebas, yaitu Saka. Yang juga bercerita ke saya bagaimana dia mendapatkan perlakuan yang luar biasa sadis ketika dia menjalani tanda petik pemeriksaan. Apa yang saya katakan? Saya khawatir betul bahwa ini lagi-lagi menjadi dasar bagi saya untuk mengkritisi teman-teman di otoritas penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pada mengorek pengakuan, mengorek kesaksian, mengorek keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia. Kalau tadi Mas Aiman kan sempat skeptis ke Pak Yogi. 2 saksi, bagaimana mungkin mereka tidak terpercaya, begitu kan? Justru psikologi forensik menyimpulkan sebaliknya. Barang yang paling merusak proses penegakan hukum, barang yang paling merusak proses pengungkapan fakta adalah ingatan manusia. Kenapa? Karena ingatan manusia mudah terfragmentasi dan mudah terdistorsi. Baik atas keinginan si terperiksa yang secara sukarela mengubah-ubah keterangannya, atau karena ada pengaruh luar. Entah itu iming-iming, entah itu penyiksaan. Jadi ketika ada sebuah proses pemeriksaan yang berujung pada BAP, kemudian BAP-nya dicabut di kemudian hari, ini memperkuat kekhawatiran saya. Bahwa jangan-jangan sudah dilakukan proses penegakan hukum yang sekali lagi terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan atau keterangan yang sifatnya abusive. Itu loopholes pertama. Loopholes yang kedua, terkait dengan apa yang dinarasikan sebagai perkosaan. Tadi saya katakan, saya sempat bertanya ke Pak Direskrimum Polda Jabar saat ini, bukan yang bertugas sekian tahun silam. Beliau sebut kata, maaf, sperma. Oleh penasihat hukum, saya juga diperlihatkan hasil pemeriksaan. Ada kata sperma. Mas Aiman tadi langsung mengasosiasikan sperma sebagai akibat perbuatan para pelaku. Dengan kata lain, langsung tersimpulkan di kepala kebanyakan orang bahwa sperma merupakan barang bukti yang tak terbantahkan bahwa ini merupakan perkosaan. Bukan, itu pertanyaan apakah mungkin itu kemudian dari para pelaku, bisa juga kemudian dari begini, korban Mas juga. Mas Aiman, dalam peristiwa ini, sebutlah ada berapa orang laki-laki? 8 orang sudah masuk bui. Ya. Betul ya? 3 sampai 4 orang katanya buron. Plus 1 orang lagi, yaitu laki-laki yang disebut sebagai teman dekat atau pacar Vina. Total ada berapa laki-laki? 13 orang. Yang ingin saya katakan adalah, sperma memang urusan kedokteran. Tapi latar psikis di balik datang atau keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Saya ulangi ya, sperma adalah urusan kedokteran. Tapi latar psikis di balik keberadaan sperma itu urusan psikologi forensik. Konkretnya, sperma itu bisa datang sebagai akibat 2 hal. Pertama, sebagai akibat aktivitas seksual yang forceful. Kalau ini yang terjadi maka sudah, ini pidana, ini kekerasan seksual, ini barangkali perkosaan. Pemaksaan itu yang pertama. Tapi jangan lupa yang kedua, sperma juga bisa datang akibat aktivitas seksual yang konsensual, yang mau sama mau. Pertanyaan saya sekarang, dari 13 orang itu, kita mau mengatakan yang mana ini sebetulnya? Kalaulah dianggap ada yang melakukan aktivitas seksual yang forceful dengan almarhumah, yang mana? Dan sebaliknya, kalau kemudian kita berandai-andai bahwa sperma ini adalah akibat dari sebuah aktivitas seksual yang konsensual, maka mitra seksual almarhumah yang mana? Kedua pertanyaan itu tidak terjawab. Kenapa?
inilah salah satu atau loopholes kedua yang menjadi pertanyaan saya. Tentang bagaimana uji saintifik itu tidak dilakukan secara tuntas. Itu yang kedua. Kenapa? Karena mereka lah yang punya otoritas untuk membaca, kemudian membuat tafsiran dari sudut pandang kedokteran tentang apa yang terjadi pada tubuh almarhumah Vina dan almarhum Eki. Karena saya tidak punya otoritas di situ, maka saya hanya akan katakan sederhana begini. Mari kita bandingkan antara hasil otopsi dengan tuntutan jaksa. Kita bandingkan ada kesamaan atau justru berbeda satu sama lain trauma yang tercantum di dalam hasil otopsi dan trauma yang tercantum di dalam tuntutan. Sekiranya ada yang bersedia untuk membacakan kedua berkas tersebut, mudah bagi kita untuk mengulasnya. Tapi sekali lagi, ini barangkali PR bagi rakyat bersuara untuk mengecek apakah sama ataukah berbeda antara trauma yang tercantum di dalam hasil otopsi dan trauma yang tercantum di dalam tuntutan. Kalimat saya hanya sampai di situ, tapi yang ingin saya tegaskan adalah ini merupakan loopholes ketiga yang saya baca berdasarkan pemikiran saintifik yang coba saya terapkan dalam kasus ini. Karena itulah berangkat dari 3 loopholes tersebut, saya rumuskan 2 pertanyaan yang saya rekomendasikan sebagai bahan untuk eksaminasi. Oke. Pertama, sekali lagi, benarkah terjadi perkosaan dan benarkah terjadi pembunuhan? Anda sempat baca BAP-nya atau dakwaannya? Sempat. Dan Anda tidak bisa menyimpulkan dari dakwaan itu bahwa ada pertanyaan tadi. Apakah ada perkosaan? Ataukah itu kecelakaan? Mas Aiman, saya ataukah memilih itu pembunuhan untuk kekerasan? memakai atau mengedepankan sikap rendah hati. Bahwa segala hal yang terpikir di kepala saya tetap harus saya kemas sebagai bahan untuk diuji. Benarkah ada perkosaan? Benarkah ada pembunuhan? Sekiranya 2 hal ini dilakukan lewat eksaminasi publik, dan saya sepakat dengan Pak Ito, ini yang saya sampaikan ke lembaga-lembaga tadi untuk menunjukkan bahwa bagi saya eksaminasi tidak hanya sepatutnya dilakukan oleh Polri, tapi seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana sepatutnya secara legowo membuka kembali berkas hasil kerja mereka dan bersiap untuk mengumumkan ke publik temuan mereka. Sekiranya spesifik Polri, karena saya sangat mencintai lembaga ini, sekiranya Jenderal Listio Sigit mengambil sikap terbuka, rendah hati, dan tegas yang sama seperti pada kasus Verdi Sambo, kita buka, kita luruskan kembali proses penyelidikannya, maka saya sungguh-sungguh berharap beliaulah Jenderal Listio Sigit yang tahun ini mendapat Hugeng Award itu. Tadi disebutkan bahwa polisi tengah bekerja, Polda Jabar, untuk kemudian memeriksa soal penyidikan ini. Betul ya Pak Ito ya? Dan Pak Ito saya yakin pasti dapat informasi juga terkait dengan hal itu. Begitu. Jadi kita akan tunggu nanti hasilnya seperti apa, karena polisi sudah membuka diri untuk kemudian memeriksa soal penyidikan kasus yang terjadi 8 tahun silam. Nanti kita akan tunggu sama-sama. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami Rakyat Bersuara.